اللهم Allahumma ala صل Muhammad wa على ali محمد Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dengan niat untuk belajar dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar dan terakhir sepanjang kenabian. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan surat Thaha. Surat yang ke-20 malam ini atau pagi ini kita baca ayat 31 sampai 35. 31 sampai 35. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, yaitu Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, dan karenanya kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Kepada Ustaz. شكرا شكرا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشدد به أزري وأشركه في أمري واشدد به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا وآله الأطهار. يا رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. Mewakili jemaah semuanya, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, dengan telah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan mujizat, karena Al-Quran adalah datang dari Allah. Walaupun Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, bahasanya manusia di muka bumi, tapi itu adalah bahasa yang Allah pilih untuk kitab sucinya. Dan karenanya setiap huruf adalah merupakan mukjizat, dan semoga Allah SWT memberkahi Ustadz kita dengan ayat-ayat dan huruf-huruf tersebut. Amin ya Allah. Amin. Begitu juga Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran.
harapan kita cuma satu, semoga Allah SWT redho dengan kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kita teruskan surat Toha, surat yang ke-20. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 135 ayat. Seperti biasa kita ulangi dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-30. Di ayat 30 ini adalah berkenaan dengan Nabi Musa dan Harun. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ini adalah kelanjutan daripada doa Nabi Musa yang dimulai dengan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi disebutkan, jadikanlah untukku wazir. Wazir itu adalah cikal bakal pembantu, pelaksana tugas kalau saya tidak ada. Dan itulah min ahli dari keluargaku, yaitu Harun, disebutkan namanya Nabi Harun, akhi saudaraku. Jadi jelas ini adalah bagaimana caranya Nabi Musa mempersiapkan penggantinya. Jadi Al-Quran itu adalah sistematis sekali, dan itu yang dilakukan oleh negara-negara sekarang. Setiap negara melakukan apa yang disebut dengan kaderisasi politik sebagai cara untuk mencari warga negara yang berbakat untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga kemudian negara itu tidak mengalami kekurangan ataukah kekurangan dalam regenerasi kepemimpinan. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ini jemaah sekalian, ada jemaah kita, tidak tahu namanya karena ini dari Ibu Mita Pawaka. Siapapun orangnya, kita mengucapkan terima kasih banyak yang membuat ringkasan ataukah ikhtisar review dari 2 pengajian kita terakhir. Sangat bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyainya bisa di screenshot, ini bagus. Beliau membagikan, jadi bisa kita pakai ya. Tidak ada nama nama pembuat reviewnya. Yang ada adalah hanya aplikasi yang dipakai di bawah ada. Itu notebook. Nah, jemaah sekalian, ini singkatannya bagus. Jadi ini dalam pertemuan kita 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berkenaan dengan Nabi Musa dengan tongkat, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, matil kabiyaminika. Apakah itu di tangan kananmu? Dan Nabi Musa mengatakan, hiya asaya. Kita sudah bahas tentang filosofi tongkat di dalam ayat ini. Ini bagus sekali singkatan-singkatannya. Ringkasan-ringkasannya maksud kita, ini sangat bagus. Waktu kematian dirahasiakan, Al-Quran itu sebagai cahaya dan sebagainya. Jadi ini adalah sangat bagus ya. Ya, ini adalah tinggal kita gampang. Jadi dengan melihat gambar yang sudah disingkat seperti ini, kita bisa memahami secara keseluruhan. Yang pertemuan terakhir kemarin pagi adalah ini ya. Kepemimpinan sejati meneladani doa dan perjuangan Nabi Musa. Ini sangat bagus ya. Tentang hakikat ibadah dan peran khalifah. Oleh sebab itulah juga ini sampai ke bawah. Jadi kita mewakili semua jemaah mengucapkan terima kasih kepada jemaah kita yang rajin atau kayak membuat ringkasan atau review atau ikhtisar ini. Bahkan ada lebih lengkap lagi yang dalam bentuk PDF ya, lebih lengkap lagi. Jadi Bapak bisa mengambil PDF-nya di grup ya. Kalau yang di PDF ini lebih lengkap lagi ya, sangat bagus ya. Ada sampai 15 kita lihat. Judulnya adalah review tadabbur. Ini yang pertama ya. Jadi ini adalah yang 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Nah ini kata-kata ini bagus ya. Jadi kita sudah dibikin ilustrasi-ilustrasinya. Jadi kita tinggal membaca, jadi bagus ya. Bagus. Dan beliau bikin ini tidak lama setelah pengajian kita, sudah langsung saya lihat keluar di grupnya Ibu Mita ya. Jadi bagus. Sangat ilustratif ya. Jadi bagus. Ini bisa dicetak ini cuma sekalian karena sudah dalam bentuk dalam bentuk ini ada 15 ini ya.
Ini 15. Nah, kemudian yang kemarin, yang ini, ya, terakhir kemarin ini, ya, cetak biru kepemimpinan profetik. Ya, jadi bagus ya ini. Terus ritual kita sampai yang kemarin bahwa terikatan agama itu hanya berhenti secara prosedural, ritual. Harusnya kan agama dipahami secara substansial juga. Ya prosedurnya penting, tetapi lebih penting lagi substansinya seperti di sini. Jadi ini adalah ke bawah ya. Konfrontasi puncak, individu versus sistem, saya kira bagus ya. Lapang dada kita sudah lihat ini ya. Jadi ini sampai banyak juga, sampai 15 ini. 15 sheet, 15 halaman. Ya. Nah jadi ini kita sekali lagi berterima kasih kepada ikhwan kita, teman kita, bapak ibu kita yang membuat ringkasan itu. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah jadi ini adalah ayat yang kita mulai sekarang. Yaitu ayat 31. Jadi Harun akhi, tadi terakhir kan Harun akhi, waja'alli waziran min ahli. Harun akhi untuk apa? Usdud bihi azri. Ya. Usdud bihi azri. Ya, ini adalah huruf hamzah wasal namanya. Kalau dibaca bersambung, Harun akhi usdud. Kan begitu, Harun akhi usdud. Kalau disambung ini tidak kebaca, tetapi kalau dia berdiri sendiri harus dibaca ini. Bagaimana menentukan bacanya ini? Ini yang perlu sedikit pengetahuan. Karena kalau kita tidak paham, ini kan bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa baca U, kamu gitu. Mana yang benar? Asdudka, isdudka, atau usdudka. Nah, ingat cuma sekedar bahagia dalam kaidah bahasa Arab, untuk menentukan fi'il amrnya itu apa? Ikan amr namanya. Untuk menentukan bacanya hamzah amr itu tergantung dari mudhari'nya. Kalau mudhari'nya itu pakai dhamma di sini, maka dia pakai dhamma juga di sini. Ini yasdud ini dari kata yasdudu itu adalah pakai mudhari'nya adalah dhamma di sini. Jadi syadada yasdudu menjadi dhamma, berarti di sini menjadi u juga usdud. Kalau misalnya di bawah jalasa yajlisu ijlis, nah begitu. Kata yak tubuh di sini juga menjadi uktub juga. Jadi begitu dalam bahasa Arab. Jadi i atau u. Usdud bihi azri. Ya Allah, teguhkanlah bihi dengan melalui Nabi Harun azri, kekuatanku, yaitu urusanku juga. Jadi maksudnya di situ benar-benar membantu tugas pelaksanaan risalah kenabian ini. Ya, karena ini adalah termasuk beratnya karena bukan manusia biasa yang dihadapi, tapi raja di raja yang terkenal dengan kasar, terkenal dengan apa, bukan hanya kasar, tapi benar-benar membunuh dan sebagainya. Ini berat. Ya. Firaun itu membunuh orang yang tidak, bahkan bayi-bayi pun difatwa untuk dibunuh. Bayangkan, bayi-bayi difatwa diberikan pendapat untuk dibunuh kalau lahir dari kalangan Bani Israel. Jadi ini adalah sangat jahat, oleh sebab itulah dianggap berat. Maka Nabi Musa meminta, tapi sekaligus tujuannya Nabi Musa ini bukan hanya membantu dia, tetapi terutama untuk meneruskan urusannya. Jadi kata-kata usdud bi azri di sini adalah kekuatan kenabiannya nanti diteruskan. Ya. Karena kalau misalnya menghadapi Fir'aun dan seorang diri harusnya pun bisa sebetulnya. Kenapa? Karena namanya Nabi kan yakin selalu Allah Tuhan bersamanya. Tetapi masalahnya adalah setelah dia tidak ada atau dibunuh oleh Fir'aun, siapa penerusnya? Nah, itu masalahnya. Selalu harus ada penerus. Jadi kontinuitas regenerasi tugas-tugas itu harus ada, bukan hanya kenabian dalam tugas apapun juga. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang bikin perusahaan, bikin korporasi, company, bikin kilang, itu pasti juga mempersiapkan penggantinya. Ya, pasti mempersiapkan penggantinya. Siapa nanti direkturnya kalau sudah selesai direktur ini, atau bagaimana kalau direktur ini meninggal dunia, pemimpin ini meninggal dunia, pasti ada pengganti-penggantinya. Supaya tidak terjadi namanya kekacauan sistem. Ya. Jadi, usdud bi azri, jadi kekuatanku. Ya, dari kata wazir juga dari sini nih.
Coba kita lihat di sini ayatnya. Nah, jadi kita lihat surat Yunus. Surat Yunus ini juga berbicara tentang Nabi Musa. Wa qala Musa, dan Musa berkata kepada Allah, Rabbana wa Tuhan kami, innaka ataita fir'auna. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan pemuka-pemukanya zinatan, perhiasan. Maksudnya itu kekuatan duniawi, kerajaan, kekayaan dan sebagainya. Kamulah yang berikan kepadanya. Jadi kau berikan kepada Firaun itu wa malau dan pemimpin-pemimpinnya zinatan, perhiasan dunia, jabatan, wa mualan dan harta benda, mereka kaya-kaya. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Rabbana, wahai Tuhan kami, tetapi, saya tambahkan tetapi liudillu an sabilika. Tetapi ya Allah, mereka menyalahgunakan perhiasan dan harta kekayaan itu. Ya, digunakan untuk apa? Yudillu an sabilika, menyesatkan manusia dari jalanmu. Nah, jadi ada namanya mafhum mukhalafah. Paham yang bisa kita paham dari sini, maksudnya paham dibalik yang bisa kita tangkap dari ayat ini, yaitu bahwa kalau kita punya harta benda bukan dilarang, tetapi harusnya digunakan untuk membimbing manusia, memperbaiki kehidupan manusia. Jangan justru digunakan menyesatkan manusia, apalagi membunuh manusia. Jadi ayat ini ada namanya pemahaman di balik teks yang kelihatan, yang nampak, ataukah disebut dengan yang tersirat, adalah bahwa kita harus menggunakan harta benda dan perhiasan. Katakanlah perhiasan di sini adalah pangkat jabatan, ya, posisi dalam masyarakat, harta benda, finansial, ekonomi. Nah, itu tidak dikecam di sini. Yang dikecam di sini bukan hartanya dan pangkatnya, tetapi penyalahgunaannya. Jadi yang dikecam adalah penyalahgunaannya. Rabbana liudillu an sabilika. Wahai Tuhan kami, Fir'aun itu menyalahgunakan pangkat dan jabatannya serta harta bendanya untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Memaksa orang untuk meninggalkan Nabi Musa, bahkan memaksa orang untuk memerangi Musa misalnya. Rabbana Tuhan kami, atmis ala amwalihim. Wasdud, ini ada lagi di sini. Wasdud ala qulubihim. Jadi usdud itu sebetulnya mengkristalkan, menyatukan. Jadi kalau kita lihat sini, terjemahkan dengan keraskan. Rabbana Tuhan kami, atmis ya ala qulubihim. Tuhan kami, binasakanlah. Maksudnya itu hilangkanlah sifat serakah itu pada jiwanya atas harta bendanya. Ya, wahai Tuhan kami, hilangkanlah hal seperti itu pada jiwanya Fir'aun ala amwalim, dengan menyalahgunakan harta benda itu. Wasdud ala qulubihim, ya. Dan kemudian kuncilah hati mereka, jangan sampai mereka menyalahgunakannya. Fala yu'minu, karena mereka tidak beriman. Ya, dan di sini seakan-akan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, dia tidak akan beriman hatta yaraul adzabal alim. Dia tidak akan beriman kecuali kalau dia sendiri melihat langsung azab yang pedih itu. Dan ternyata kan terbukti setelah nanti dia tenggelam di lautan dan mulai berenang-renang menyelamatkan diri, baru beriman. Ya, setelah melihat itu azab, baru dia katakan, saya beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Ya. Amantu birabbi amanat bihi Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani juga Bani Israel. Nah, jadi dia beriman setelah melihat azab. Maka dikatakan fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Ya Allah, mereka atau Nabi Firaun itu tidak beriman kecuali kalau dia melihat azab, atau sampai dia melihat azab yang pedih. Dan banyak orang seperti ini, setelah melihat azab yang pedih baru dia beriman. Nah, apakah iman diterima ketika kondisinya sudah seperti Firaun di tengah lautan yang akan tenggelam? Jawabannya tidak. Jadi usdud bi azri wasyrikhu fi amri, dan kemudian asyrikhu, ya maksudnya ini aku bersekutu. Sebetulnya bersekutu diingat kata-kata syirik, ya.
Syirik musyrik itu sekutu, bekerja sama. Makanya dalam bahasa Arab kerja sama itu namanya persekutuan, persyarikatan, seperti persyarikatan Muhammadiyah itu kan organisasi kerjasama. Kita juga mengenal syarikat, ya, perusahaan itu namanya persyarikatan juga, yang kemudian menjadi PT misalnya dan sebagainya, itu adalah persyarikatan. Persyarikatan itu kerjasama, organisasi itu adalah semacam wadah untuk bekerja sama, membuat tim. Jadi asyrikhu fi amri, agar dia bisa bekerja sama, aku bisa bekerja sama dengannya dalam urusan. Ingat kata urusan kita sudah bahas sebelumnya. Urusannya Nabi Musa di sini setelah melemparkan tongkatnya, maka dia menerima perintah dari Allah. Berarti amr di sini adalah kaitannya dengan penugasan Allah kepada Nabi Musa berkenaan dengan memakmurkan kehidupan di muka bumi, yaitu mencegah kemungkaran, baik kemungkaran kepada manusia ataupun kemungkaran terhadap alam semesta ataukah kehidupan lingkungan. Tidak boleh kita merusak kehidupan, mengganggu orang lain, melanggar hak orang lain. Begitu juga alam harus kita pelihara. Jadi wasyrikhu fi amri, agar aku bisa bekerja sama dengannya dalam urusan kenabianku ini. Nah, ingat juga kata-kata amri ini, urusanku ini bisa diucapkan oleh siapapun juga, termasuk kita. Bedanya kalau kita mengatakan amri, kita sudah bahas, itu lebih kepada yang sifatnya parsial, sifatnya cetek, ya, dangkal. Yaitu urusan pribadi kita, urusan motor kita, urusan mobil kita, urusan kereta kita. Kita contohkan kemarin urusan AC kita yang rusak kan begitu. Jadi kita mempersempit kata amri ini, sedangkan kalau Nabi Musa kan tidak ke situ. Nah, kita lihat misalnya kata amri juga digunakan oleh Ratu Balkis ketika dia meeting atau rapat dengan menteri-menterinya. Coba kita lihat di sini. Surat An-Naml ini adalah surat yang berbicara tentang Nabi Sulaiman kaitannya dengan Ratu Balkis. Ini 2732. Qalat, berkatalah Ratu Balkis, ini Qalat menunjukkan perempuan, ketika dia menerima surat ya, melalui burung hud-hud. Qalat, berkatalah Ratu Balkis, ya ayyuhal malau, wahai para pejabat, wahai para pembesar, wahai para menteriku, kira-kira gitulah. Aftuni, berikan fatwa kepada saya, maksudnya berikan pendapatmu kepadaku. Nah, jadi Ratu Balkis ini walaupun dia tidak Islam, tapi sudah punya cikal bakal untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena dia orangnya terbuka. Ingat, terbuka. Dia orangnya terbuka, karena dia terbuka bisa terbimbing. Aftuni, jadi dia bukan orang yang otoriter, bukan orang yang totalitarian. Kenapa? Karena dia meminta pendapat. Aftuni fi amri ini. Berikanlah pendapat kepadaku fi dalam hal amri urusanku. Nah, di sini juga sekali sebahagia, Ratu Balkis ini amrinya masih menggunakan ya akunya ketika belum dilemparkan itu tongkat. Nah, jadi kan kita sampaikan tongkat ini banyak simbol-simbol yang dikandung di dalamnya, termasuk tentu di sini adalah kerajaan. Nah, belum dilemparkan. Nanti pada saat dia ketemu Nabi Sulaiman, nah dilemparkanlah itu tongkat. Apakah setelah melemparkan tongkatnya dia tidak jadi ratu lagi? Tetap jadi ratu, tapi sudah dilemparkan. Seperti Nabi Musa sudah dilemparkan tongkatnya, baru Allah mengatakan, tidak, ambil kembali, khuz, hak, kamu gitu. La takhaf, ambil kembali, pegang kembali. Nah, begitu juga. Jadi setelah nanti Ratu Balkis melempar ini tongkatnya, maka ya-nya di sini sudah bukan lagi ya sifatnya ego yang sifatnya parsial, tetapi ego yang sifatnya kembali kepada Allah. Jadi akunya Allah nantinya. Sama tadi dengan Nabi Musa. Ya. Jadi dia menjadi amrinya, ya, ini menjadi urusan Tuhan. Maka kita lihat nantinya bahwa Ratu Balkis itu nanti kemudian bekerja sama, bahkan ada yang mengatakan menikah dengan Nabi Sulaiman. Nah, begitu. Sehingga menjadi wanita yang soleha juga. Wanita yang mendekatkan diri kepada Allah juga. Jadi ingat, jadi kita selama ini kan tidak bisa menghindari aku sebetulnya, mobilku, rumahku, tetapi aku itu harus kita lemparkan dulu supaya nanti kita terima aku itu adalah akunya Allah. Akunya Allah yang melekat pada ya yang ada di sini. Ya ini kan artinya mutakalim, pembicara aku. Sehingga aku kita secara pribadi, secara parsial, secara personal sudah hilang, tenggelam. Menghilangnya aku kita secara personal namanya fana.
Nah, ketika dia fana, yang ada adalah aku yang baqa, yang kekal, yang absolut, yaitu Allah punya. Nah, ketika aku kita yang muncul adalah aku yang absolut, yang mutlak, maka dia akan menjadi universal. Artinya aku kita mengakui juga hak-hak orang lain. Kalau aku kita parsial itu kan tidak mengakui aku orang lain. Kayak egoistik. Ya. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak akan memutuskan satu perkara, amar di sini, sampai tashhadun, kalian sendiri ikut berbicara. Tashhadun secara bahasa menyaksikan. Nah ini kan berarti bahwa Ratu Balkis ini adalah seorang ratu, seorang raja perempuan yang memiliki lapang dada, ingatnya, tidak egoistik, tidak arogan, tidak, pokoknya dia benar terbuka. Makanya nanti gampang sekali menemukan kebenaran ketika berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Beda sekali dengan Firaun ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, inilah jemaah sekalian serba. Jadi oleh sebab itulah di sini kita lihat bahwa kita tidak boleh bersangka buruk kepada raja-raja, karena bukan rajanya yang salah, bukan presidennya yang salah, tetapi adalah sifat pribadinya yang mungkin arogan, tertutup, sombong, angkuh. Nah itu dia. Jadi makanya semua orang beragama apapun, bahkan tidak beragama sekalipun, mempunyai peluang untuk terbimbing selama yang bersangkutan itu bersifat humble. Kan ada orang yang tidak beragama tetapi dia humble. Nah orang ini nanti gampang tertuntun. Dan kita bisa bercerita banyak betapa banyak orang yang berpengetahuan, yang sudah luas diakui orang pengetahuannya, tapi karena dia humble bisa tertuntun menerima Islam. Ambil contoh misalnya orang seperti misalnya Roger Graudi. Roger Graudi kan guru besar filsafat di Sorbonne University, sekarang Paris University. Dia bisa menerima Islam luar biasa. Dan dia termasuk anti-Zionis juga setelah dia masuk Islam. Karena dia mampu mempelajari. Setelah Roger Graudi, bukunya apa namanya? Bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Ya. Kita lihat misalnya Profesor Jeffrey Lang misalnya, guru besar matematika di Kansas University Amerika. Nah, itu dia. Nah, jadi banyak orang. Bahkan dia orang Yahudi sekalipun, kalau dia dadanya lapang, itu tetap tidak setuju dengan kekerasan atau Zionisme yang ada sekarang di Timur Tengah Israel. Walaupun dia darah Yahudi asli. Karena ini kan bukan masalah ras, ini masalah politik sebetulnya. Jadi artinya bahwa kita dengan kasus Israel tidak boleh kita menyalahkan semua orang Yahudi. Yahudi banyak yang baik-baik juga, karena ini bukan ras. Sama misalnya dengan Amerika, kita menyalahkan Donald Trump atau Presiden Amerika, tapi tidak lantas menyalahkan semua orang Amerika, apalagi yang berkulit putih, itu rasis namanya. Jadi kita selalu harus melihat kasus per kasus. Karena kalau berkaitan dengan kebaikan, itu bersifat universal. Semua orang ada potensi itu pada dirinya. Nah, kita kembali tadi, Yahudi di Amerika yang baik orangnya. Contohnya misalnya Bapak Ibu kalau ke Amerika, rajin baca Amerika, filosof terkemuka di Amerika itu namanya Noam Chomsky. Noam Chomsky itu orang Yahudi, tapi dia itu benar-benar anti-Israel sekali. Sampai suatu saat ada penerimaan penghargaan akademik, tapi karena diadakan di Tel Aviv, dia tidak datang. Dia tidak datang, kan? Saking protesnya. Nah, padahal dia adalah orang Yahudi. Kita juga mendengarkan guru besar ataukah yang banyak bicara sekarang, ahli ekonomi politik, yang banyak diajak bicara di mana-mana, Profesor Jeffrey Sachs. Ya. Profesor Jeffrey Sachs ini berdarah Yahudi juga, ya. Tapi dia paling menentang Zionisme juga, dan paling pro terhadap Iran. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa melihat agama, ras, dan sebagainya. Terbukti dalam ayat ini, kita lihat ini adalah Ratu Balkis waktu itu masih menyembah matahari kan, masih Sinto, agama Sinto. Sinto versi Timur Tengah pada saat itu menyembah matahari. Tetapi walaupun dia menyembah matahari, hatinya lapang, dia tidak egoistik. Buktinya di sini nih. Dia minta pendapat dari para pejabatnya. Dia tidak mengatakan mentah-mentah saya kan raja, saya ratu, kamu gitu. Nah begitu juga dia katakan makun tuqatiatan amran hatta tasyadun. Saya tidak pernah memutus perkara sampai kalian sendiri ikut berbicara, ikut menyampaikan pendapat. Tasyadun secara bahasa menyaksikan. Kan berarti dia benar-benar lapang dada menerima masukan. Nah inilah sebetulnya nilai-nilai demokrasi, inilah sebetulnya nilai-nilai keadilan. Jadi nilai-nilai keadilan itu bisa dianut oleh siapapun juga, seperti itu. Jadi Al-Quran indah sekali ya, membicarakan tentang kebaikan itu universal.
Jadi wa asyriku fi amri, agar aku bekerja sama dengannya dalam urusanku. Nah, urusannya Nabi Musa di sini setelah akunya hilang. Tadi Ratu Balkis belum akunya hilang, tetapi cikal bakalnya untuk menemukan kebenaran sudah ada. Karena dia terbuka untuk menerima masukan-masukan. Nah, terbukti nantinya setelah berjumpa dengan Nabi Sulaiman, ya, kenapa dia kok tertarik berjumpa dengan Nabi Sulaiman? Karena dia menemukan universalitas pada diri Nabi Sulaiman. Apanya? Nah, nanti kita lihat di surat An-Naml juga, itu ada ceritanya panjang, Bapak Ibu bisa baca di sana. Yaitu seperti mana raja-raja yang lain kalau melakukan pendekatan diplomasi memberikan hadiah-hadiah namanya. Nah, Ratu Balkis itu mengirim hadiah-hadiah kepada Nabi Sulaiman, kirim permata, emas dan sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Sulaiman menolak. Katakan kepada ratumu, saya tidak butuh ini. Terima kasih banyak, kira-kira gitulah. Ya, akhirnya kemudian Ratu Balkis berpikir setelah pulang ini apa namanya utusan, barusan ada raja menolak begini. Biasanya kalau raja-raja itu suka kalau memberikan upeti kan begitu Pak Ulu. Kalau dulu ada kerajaan yang lebih kecil, ingin bekerja sama dengan yang lebih besar, membayar upeti namanya. Nah, Ratu Balkis ibaratnya membayar upeti lah, memberikan hadiah lah istilahnya, karena belum bekerja sama, memberikan hadiah. Ternyata Nabi Sulaiman mengatakan, saya tidak butuh ini. Yang saya butuh bukan hartanya Ratu Balkis. Yang saya butuh bukan emas dan berliannya Ratu Balkis. Yang saya butuh adalah hatinya. Agar hatinya itu bersama dengan saya, sama-sama membesarkan Allah. Itu kan luar biasa. Nah, ternyata nanti Ratu Balkis terunya dengan itu. Datang kepada Nabi Sulaiman, akhirnya kemudian menemukan kebenaran. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita semuanya begitu. Makanya kita tidak boleh berburu sangka kepada siapapun juga, orang yang tidak beragama sekalipun. Ya. Ingat, dalam pandangan Islam itu, kita dilarang keras berburu sangka. Kalau dilarang keras berburu sangka, berarti harus apa? Ya, kita berbaik sangka kepada siapapun, sampai terbukti secara hukum keburukannya. Apa artinya terbukti secara hukum? Ya, pengadilan yang menentukan. Itulah ya caranya. Supaya apa? Supaya kita ini terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun, berkooperasi dengan siapapun, dan bisa berkoeksistensi dengan siapapun. Kita inklusif namanya. Jadi seperti di sini, supaya bisa bekerja sama dalam urusan. Jadi intinya adalah Nabi pun berusaha menciptakan tim namanya. Ini kan Nabi Musa ini. Yang namanya Nabi itu kan sudah cukup sendiri saja karena ada Allah di belakangnya. Tetapi apa yang diinginkan di sini? Agar kita selalu bersyarikat, bekerja sama. Dan bentuk kerjasama yang paling kecil itu sebetulnya adalah rumah tangga. Rumah tangga itu cara kerjasama. Kerjasama membangun tim. Membangun generasi pengganti kita. Generasi mendatang, itu namanya rumah tangga. Jadi wa asyriku fi amri. Kemudian kai nusabbihaka katsira. Nah, supaya kami bisa bertasbih memujimu. Nah, perhatikan ya Mas sebagian. Dengan demikian tasbih itu tidak bisa hanya dipersempit dengan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi apabila kita bekerja sama, membangun tim untuk kemaslahatan bersama, itu tasbih juga namanya Pak Bu sekalian ya. Karena kita lihat tadi kan urutannya dari atas tuh. Nabi Musa meminta supaya Allah menunjuk, mempersiapkan Harun sebagai penggantinya, sebagai wazirnya, menterinya, pembantunya. Nah, tujuannya apa itu tadi? Supaya bisa bekerja sama dengan aku, membuat tim dengan aku, dan dengan tim yang kuat saya bertasbih. Nah, bisa kita pahami bahwa salah satu wujud tasbih kan ada bacaan tasbih, ada praktik tasbih. Bacaan tasbih ya subhanallah, 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 itu bacaannya. Tapi tidak cukup dengan bacaan. Harus kita praktekkan juga. Praktek tasbih itu adalah apa? Membangun tim. Ya. Membangun teamwork namanya. Nah, Bapak Ibu, siapakah kira-kira yang bisa membangun teamwork? Yaitu orang-orang tidak egoistik. Coba kalau kita bikin teamwork. Nah, ada satu saja egoistik, itu pasti tidak biasanya tidak jadi. Ya. Jadi kalau kita membangun teamwork, semua anggota tim itu harus coba melepaskan egonya. Karena teamwork ini adalah bagaimana kita bekerja sama secara bahu-membahu, membentuk tim. Ya. Yang namanya tim itu adalah setiap orang tahu apa yang harus dikerjakannya.
bukan mengurusi apa yang dikerjakan orang lain. Begitu kalau tim. Setiap orang tahu apa yang harus dikerjakannya sebagai suatu network tim yang ada di dalam kelompok itu. Jadi kai nusabbihaka katsira, agar kami bertasbih kepadamu banyak-banyak. Jadi kita ulangi, tasbih itu dua macam, ada ucapannya, ada prakteknya. Ya. Kalau menggunakan bahasa Arab, ada tasbih amali dan ada tasbih nazari, kira-kira gitulah. Tasbih nazarinya adalah mengucapkan subhanallah subhanallah. Tasbih amalinya yaitu membangun tim yang bagus untuk kemaslahatan bersama. Bagus suasana. Yang paling kecil tadi adalah rumah tangga. Kemudian tingkat apa namanya? Tingkat RT ya, tingkat apa lingkungan. Kemudian di atas negara, di atasnya lagi ada lagi wilayah seperti kita di Asia Tenggara, namanya ASEAN. Terus kemudian ada lagi apa negara-negara selatan namanya Global South. Kemudian ada lagi tingkat dunia namanya PBB. Jadi PBB-nya harus diperkuat sebetulnya dengan segala macam kekurangannya, tetap harus diperkuat. Jauh lebih bagus ada PBB daripada tidak ada PBB. Gitu. Harus ada UN, United Nations itu. Jadi harus kita kerjasama. Karena kehidupan manusia ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, satu negara, apalagi cuma satu orang. Lihatlah misalnya Donald Trump ingin menyelesaikan cuma satu orang. Akhirnya kan kelimpungan sendiri, pusing sendiri sekarang. Ngajak sana-sini nggak ada yang mau lagi membantunya. Karena dari awal sudah apa? Sudah pendekatannya unilateral. Harusnya kan dunia ini banyak negara, harusnya pendekatannya multilateral. Contohnya, dia menyalahkan, dia memarahi NATO. Kalian tidak membantu kami, padahal kami selalu bantu kalian. Kata orang NATO kan ini, perang Anda tidak ada kaitannya dengan NATO, tidak bersifat multilateral dengan NATO, tetapi unilateral. Jadi urusan pribadi. Itu kan benar jawaban itu. Hampir semua orang menjawab seperti itu. Negara-negara diajak, Australia diajak, nolak. Jepang pun diajak, ini semua sekutu dekatnya. Nolak. Kenapa? Karena ini tidak dalam rangka kerjasama multilateral, tapi ini adalah unilateral. Nah, multilateral itu dasarnya adalah teamwork, ya. Kerja tim. Jadi dengan demikian bertasbih seperti itu, Pak Gus sekalian. Jadi tidak cukup kita hanya berhenti di masjid, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak cukup. Ya. Kalau kita tidak membangun tim. Wa nadhkuraka katsira, dan dengan demikian kami berzikir kepadamu banyak-banyak. Jadi cuma sebagai itulah sebabnya Iran itu dengan segala macam isolasi tetapi selalu terbuka untuk dialog, untuk diskusi, untuk diajak untuk berunding. Nah, cuma tadi kan berkali-kali dikhianati perundingannya. Jadi dengan demikian selalu ingin membuat perjanjian kerjasama. Kita lihat ayat berikut ini tentang bertasbih. Nah, ini adalah kita lihat di sini tasbih dalam pengertian ini pun juga dua, tasbih ucapan dan tasbih perbuatan. Nah, wa idz qala rabbuka, ini surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan mengangkat khalifah di muka bumi. Kalau mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, apakah engkau, kira-kira kita letaknya. Mereka maksud malaikat berkata, wahai Tuhan, apakah engkau akan mengangkat makhluk baru di muka bumi yang nanti hanya membuat kerusakan, yufsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, yaitu merusak lingkungan, wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Wa nahnu, sementara kami ini malaikat, nusabbihu bihamdika. Jadi artinya orang bertasbih itu tidak boleh merusak di muka bumi, tidak boleh menumpahkan darah. Ini kan berarti terapannya kan. Nah, lalu apa anunya ucapannya? Tentu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu adalah ucapannya, sedangkan terapannya tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi dan tidak boleh menumpahkan darah. Ini prinsip Islam sangat mendasar. Ya. Jadi artinya apa? Kalau makhluk itu menumpahkan merusak lingkungan dan menumpahkan darah, berarti salah. Kamu Tuhan
dalam tanda petik itu adalah membuat masalah. Nah, untungnya nanti Allah menjawab bukan itu. Kalau dia membuat kerusakan di muka bumi, merupakan itu bukan khalifah namanya nih. Qala inni alam malat. Bukan itu yang saya maksud dengan khalifah. Khalifah itu tidak boleh merusak. Pembahasan kita sebelumnya, khalifah itu justru menghentikan kerusakan di muka bumi, menghentikan pertumpahan darah dengan apa yang disebut dengan nahi mungkar. Karena membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah itu adalah perbuatan mungkar, itu sifatnya universal. Bukan hanya ajaran Islam, seluruh manusia tidak suka kepada yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Jadi bukan itu khalifah namanya. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lam. Baru kemudian setelah itu wa nadhkuraka, agar kami selalu menyebut namamu banyak-banyak. Berzikir. Ini zikir tentu lebih luas karena ini kan tadi bertasbih. Kata-kata nadhkuraka bisa bermakna mengingat, bisa bermakna berzikir, bisa bermakna mengambil pelajaran. Dalam ayat ini. Surat Al-Araf. Surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Kalau kita berzikir tidak cukup hanya dengan mengucapkan di pikiran, tapi harus memperbaiki jiwa ini. Surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka, kalau kalian berzikir, berzikirlah atau menyebutlah nama Tuhanmu atau ingatlah Tuhan di mana? Fi nafsika, di dalam jiwa. Tidak cukup dengan di bibir saja. Karena tujuannya zikir untuk mengubah jiwa, memperbaiki jiwa, menyalakan lampunya jiwa. Jadi jiwa kita itu ibarat lilin yang harus dinyalakan supaya menerangi sekitarnya. Jadi wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Bukan hanya di bibir, tapi dalam nafs. Nafs itu jiwa kita. Tadarruan wa khifatan. Dalam keadaan tadarru dan khifatan, artinya bahwa tujuan kita mengingat Allah itu agar kita merendah, humble. Tadarru itu haul. Ya. Tadarru itu artinya humble, merendah, tidak sombong, tidak arogan. Wa khifatan, dan penuh rasa takut. Ya. Takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, dan tidak perlu suara keras. Jadi kalau kita berzikir tidak perlu mengganggu orang lain. Ingat Bapak sekalian, berzikir itu baik, bahkan sangat dianjurkan. Tetapi kalau kita rumahnya petak-petakan, bersambung dengan tetangga, jangan sampai zikir kita mengganggu tetangga. Itu salah. Yang salah bukan zikirnya, tetapi jahra, bersuara kerasnya, dan ini tidak boleh. Kalau kita berzikir, kata ayat ini, duna al-jahri, tidak boleh suara keras. Artinya disebut suara keras ya mengganggu orang lain. Kalau suara itu untuk kita dengar sendiri atau didengar oleh orang yang berzikir bersama kita, tidak ada masalah. Tapi kalau didengar oleh orang lain yang tidak dalam kondisi hendak berzikir, ya kita mengganggu hak orang lain. Jangan kita mengatakan dia harus berzikir. Nggak boleh, karena setiap orang itu punya kondisinya berbeda-beda. Mereka juga ahli zikir mungkin, tetapi karena dia baru pulang kantor, di kantornya itu kerja dari pagi sampai malam, apalagi kalau dia kerjanya begadang, seperti tentara polisi yang kerja di pos, itu kan mereka tidak boleh tidur. Atau misalnya security di perusahaan, nah kan kasihan mereka berjaga itu sampai semalaman. Pulang kan harus istirahat, tidur. Nah kita kemudian mengganggu, itu salah. Seperti itu. Jadi, wadunal jahri minal qawli. Jadi tidak boleh dengan bersuara keras, ini perkataan yang keras. Supaya apa kira-kira Mas kalian? Supaya kita melatih diri, kalau kita berbicara dengan orang juga, jangan suaranya keras, mengganggu orang. Karena Mas kalian, kita bisa saja tidak melakukan kekerasan fisik kepada seseorang, tapi sangat mungkin kita bisa melakukan kekerasan verbal. Ya. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal sama-sama bullying namanya. Dan ingat, terkadang kekerasan verbal lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Bukan berarti boleh kekerasan fisik, bukan. Tapi kalau kekerasan verbal biasanya itu disimpan lama, dipikirkan lama, menyakiti hati, kira-kira gitu. Jadi wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Waktu pagi dan petang. Wala takun minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah. Nah, dengan demikian Nabi Musa dan Nabi Harun itu tidak pernah lalai, karena dikatakan di sini
wa nadhkuraka katsira. Kata katsira itu menunjukkan anytime, anywhere ya. Kapan saja, di mana saja. Jadi wa nadhkuraka katsira, agar kami mengingat menyebut namamu banyak-banyak. Allah itu Maha melihat. Nah, kita jadikan satelit ini sebagai sebagai ilustrasi. Ini sebetulnya teleskop ini yang bisa melihat jauh. Nah, kalau alat begini saja bisa melihat, apalagi Allah. Bapak sekalian, setiap ada serangan dari Israel ke Iran, Iran ke Israel, itu selalu tidak bisa disembunyikan sebetulnya. Karena bisa dilihat dari citra satelit. Ya, satelit itu bisa melihat, satelit itu kan jauh di atas, itu bisa 400-500 km. Dan bisa melihat ke bawah dengan terang. Bagaimana pula dengan Allah SWT. Kenapa sekarang serangan-serangan rudal itu sangat presisi ya. Presisi yang tepat sasaran, pada jaraknya jauh. Dari Iran, dari Teheran pergi ke Israel itu kurang lebih 2000 km. Ingat, kalau 2000 km sedikit saja deviasinya itu tidak mungkin tepat. Karena kan jauh, semakin jauh itu semakin melenceng, semakin menyimpang kalau terjadi deviasi. Kalau mungkin jaraknya cuma sekitar semeter, deviasi misalnya 1% atau 1 derajat, ya mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau 0,01 derajat selisihnya tapi jaraknya 2000, itu pasti jauh sekali. Bisa ratusan meter. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa terjadi? Nah, karena dibantu oleh alat penglihatan namanya satelit. Ya, satelit yang digunakan Cina Iran sangat mungkin Cina punya, karena kalau Amerika kan bisa dimatikan, bisa dibutakan. Nah, tapi intinya adalah Allah berkata begini, innaka kunta bina basira. Ini masih kata-kata Nabi Musa kepada Allah, kan masih berdoa tadi ini, mulai daripada Rabbi syrali sadri ya. Innaka kunta, jadi doa Nabi Musa itu panjang, ya bukan hanya Rabbi syrali sadri kau kali, bukan. Tapi sampai di sini, innaka sungguhnya engkau Tuhan, kunta bina terhadap kami, basira maha mengetahui. Kamu Tuhan mengetahui kami. Nah, karena kita yakin Allah maha mengetahui, satu, janganlah kita melakukan perbuatan yang buruk, walaupun tidak diketahui manusia. Kenapa? Karena Allah tahu. Yang kedua, hendaklah kita memahami dengan kata-kata innaka kunta bina basira di sini, bahwa Allah itu tidak buta terhadap problem yang kita hadapi. Allah maha melihatnya. Allah maha melihat semuanya. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, Allah tahu. Ya, Allah punya rencananya juga. Kita manusia wajib berikhtiar. Ikhtiar kita itu adalah berdasarkan amanah yang Allah berikan kepada kita melalui akal dan syariat. Ingat, akal dan syariat, nakli dan akli. Tapi pada saat yang sama kita harus yakin juga bahwa Allah juga punya rencana. Nah, rencana itu Tuhan berdasarkan penglihatannya. Kan Tuhan mengatakan, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia boleh membuat tipu daya, tapi ingat, Allah juga bisa bikin tipu daya. Karu wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi bisa seperti itu. Oleh sebab itulah ingat, Allah itu tidak buta. Orang Jawa menyebut Tuhan itu Gusti itu boten sare. Tuhan itu tidak pernah buta, tidak melihat, bukan buta, tidak melihat. Allah itu maha melihat. Oleh sebab itulah kalau kita menganiaya orang, ingat Allah tahu. Kalau kita teraniaya dan mempunyainya berdoa juga Allah tahu. Supaya apa? Supaya kita jangan merasa sombong terhadap orang lain, dan jangan berputus asa terhadap musibah yang menimpa kita. Ya, karena apa? Innaka kunta bina basira. Dan ini sangat penting nantinya berkaitan dengan Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun. Bayangkan itu jemaah sekalian. Fir'aun nanti mengumpulkan ratusan tukang sihir untuk mempermalukan Nabi Musa. Nah, tetapi apakah Tuhan membiarkan Nabi Musa? Tidak. Dia basira. Dia maha melihat kepada Nabi Musa. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Maksud hati memeluk gunung atau maksud Fir'aun mempermalukan Musa, yang terjadi sebaliknya. Musa mempermalukan Fir'aun tanpa sengaja, tanpa diniatkan oleh Musa. Kenapa? Karena tiba-tiba nanti tukang-tukang sihir itu kok tiba-tiba beriman kepada Nabi Musa, seraya meninggalkan Fir'aun. Seperti itu. Kan ini yang kita saksikan dunia sekarang ini. Donald Trump dengan segala arogansinya
Seakan-akan Iran itu sudah habis, sudah terjadi dekapitasi. Dekapitasi itu dipotong lehernya, dipotong kepalanya, pimpinannya dimatikan, dihilangkan. Sudah selesai semuanya. Apalagi Menteri Pertahanan bilang semuanya, kekuatan angkatan bersenjata sudah habis, angkatan lu sudah habis. Tapi kok Iran melawan terus, bahkan menutup Selat Hormuz. Akhirnya kemudian Donald Trump sekarang dipermalukan. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin konferensi wawancara Donald Trump dengan beberapa wartawan di Gedung Putih, dia sekarang sudah mulai marah-marah ketiga hal. Itu. Ya, pertama adalah tiba-tiba dia marah dan mengkambing hitamkan tim internalnya. Tidak ada yang menyampaikan kata kepada saya tentang kehebatan Iran, kekuatan Iran. Yang kedua adalah domestik, ya, di negaranya. Yang ketiga adalah teman sekutunya, kamu gitu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian baru mencari kambing hitam. Kenapa? Karena bingung sekarang bagaimana solusinya. Ya, dan Iran sudah mengatakan yang berhak mengakhiri perang bukan Amerika tapi kami. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Oleh sebab itulah kita menghindari hal-hal yang menyombongkan diri karena kita akan dipermalukan. Seperti mana Allah mempermalukan Fir'aun melalui Nabi Musa, Allah mempermalukan Donald Trump melalui Iran yang dianggap sangat lemah, di-underestimate dan sebagainya. Seperti biasa kita langsung kepada hadis berikut ini. Rasulullah bertasbih dengan jarinya, maksudnya kan kalau kita habis salat itu atau sebelum tidur ada namanya tasbih Fatimah. Bapak Ibu sekalian, itu di hadis-hadis yang namanya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ini namanya tasbih Fatimah itu. Ya. Cuma memang tidak populer karena disebut saja tasbih aja. Kenapa disebut tasbih Fatimah? Karena asbabul wurudnya hadis itu, pada saat Fatimah kecapean karena mengurusi anak, dia datang kepada Nabi, mengutus orang kepada Nabi. Siapa yang diutus? Suaminya Ali. Ali datanglah kepada Nabi karena saya malu. Mintalah pembantu kepada kita karena kita ini anak-anak ini banyak. Maka apa kata Nabi? Wahai Ali, sampaikan kepada Fatimah, maukah saya berikan satu amalan yang jauh lebih baik daripada pembantu rumah tangga atau budak pada saat itu? Ya, maka kemudian dijawab oleh Fatimah melalui Ali lagi, iya. Maka diajarkanlah begitu, kalau kamu mau tidur atau kamu selesai salat, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Nah, gitu. Maka disebutlah dengan tasbih Fatimah yang biasa dibaca pada saat selesai salat atau sebelum tidur. 33. Nah, untuk mengetahui 33, tentu dihitung. Nah, Nabi biasa menggunakan jarinya. Di sini ada hadisnya. Dari Al-Amash, dari Atha ibnu Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr. Qala berkata, jadi Abdullah bin Amr mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih. Saya melihat Nabi itu kalau dia bertasbih, yaqidu menggunakan jari-jari tangannya. Maksudnya menghitung dengan jari-jari tangannya. Karena kan jari tangan kita kan ada ruasnya 3 nih. Satu jari tangan luasnya 3 kan begitu. Jadi kalau 10 jari tangan kali 3 kan berarti 33. Jadi cukup 33. Hadis riwayat Nasai, nomor Imam Nasai 1338. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah selalu berzikir berdasarkan kesaksian istrinya dari Urwa dari Aisyah. An Urwata an Aisyata anna, bahwa Rasulullah SAW karena yadkur, ingat dalam bahasa Arab itu kalau kana ketemu dengan huruf mudhari namanya huruf mudhari, huruf present continuous. Apabila kana ketemu huruf mudhari maka itu artinya selalu. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu selalu berzikir mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Kata-kata kulli ahya dalam keadaan, dalam setiap situasinya. Jadi Nabi tidak pernah tidak berzikir. Jadi tidak pernah lalai. Karena kalau kita lalai, membuka pintu bagi masuknya bisikan-bisikan yang kurang bagus. Kita biasa menghayal-hayal atau berimajinasi-imajinasi buruk tentang orang lain.
Bukan hanya tentang orang, itu termasuk diri kita. Seandainya kan begitu biasa tuh kalau kita tidak tahu. Seandainya saya kaya raya kan begitu. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bagus karena itu menghabiskan waktu. Karena seandainya saya kaya raya kan berarti tidak mungkin karena tidak kaya. Nah, kalau kita mengatakan kalau nanti saya kaya itu namanya cita-cita. Dua hal yang berbeda. Kalau nanti saya kaya, kalau saya nanti sarjana, saya akan memperbaiki negara, perbaiki umat Islam. Nah itu cocok, itu namanya cita-cita. Itu namanya dreams, dan dreams itu bisa menjadi kebenaran. Tapi kalau kita mengatakan seandainya saya kaya, kan berarti tidak kaya. Seandainya saya masih sehat, kan berarti sudah tidak sehat. Kan begitu. Seandainya saya masih muda, kan tidak muda, nggak ada gunanya, kira-kira gitulah. Nah, oleh sebab itulah, daripada mengisi waktu dengan berandai-andai yang tidak mungkin, lebih baik berzikir dengan mengingat Allah SWT, sehingga dengan berzikir akan menutup sekecil apapun pintu masuknya angan-angan seperti itu. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, yang paling berbahaya itu adalah berangan-angan panjang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah Rabbul Alamin, kalau ada salah dan khilafnya, dari kesalahan dan khilafan al-fakir mohon dimaafkan dan disimpan baik-baik saja. Gak usah diambil, gak usah diamalkan, karena yang baik itu, yang benar itu hanya dari Allah, dari Al-Quran, dari Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang bisa dipertanggungjawabkan ke saya. Yang mau bertanya dipersilakan. Betul, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah barakallah. Baik, Ustaz lagi. Ustaz, dalam topik zikir dan tasbih, terutama zikir tadi, sisi body kita dah tahu tentang ucapan-ucapan yang diperintahkan, direkomendkan. Dan sisi mind kita mula mengikuti, menyatu dengan lidah tadi. Sisi soul, apakah berarti bahawa tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi pemikiran bentuk bayangan apa pun. Dan sisi soul, apakah bermaksud kepada ayat kau bakal saya nak ada adna dah sampai pada makam dan la mawjuda illa ilah. Apakah ini puncak zikir tadi? Because you knew you have come back to him and there's no other than him. You fikir apa? Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekedar bahagia, kita punya tubuh ini seperti dikata Pak Nur tadi, kita bagi 3 besar. Ada body, mind, soul. Jadi kita artikan body itu adalah amal, karena beramal kan dengan tubuh ya, sholat, berbicara dengan bibir, melihat dengan mata. Kita sebut dengan body itu adalah untuk beramal, bertindak. Kemudian untuk mind itu adalah untuk pikiran, intelektual. Jadi kita sebut intelektual, akal lah. Kemudian masalah soul itu spiritual, rohani. Jadi ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau bisa dikatakan body itu paling di luar, maksudnya di luar di sini berhadapan dengan dunia, alam dunia, sedangkan soul itu adalah spiritual paling di dalam, berhadapan dengan alam gaib, Allah. Sedangkan di tengah-tengah itu adalah mempertemukan antara alam luar dengan alam dalam. Jadi akal kita itu fungsinya diantaranya adalah melakukan analisis antara apa yang disaksikan di alam luar, alam dunia, alam materi, dengan apa yang juga diterima dari alam non-materi. Karena akal itu bisa berhubungan dengan alam non-materi. Contohnya misalnya, hasil analisa kan namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu materi atau bukan materi? Jawabannya kan bukan materi. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan materi. Cuma kita mencapainya dengan melakukan analisis terhadap materi. Kita melihat misalnya daun warna hijau. Kita pelajari kok kenapa daun itu ada warnanya hijau. Nah, ternyata warnanya hijau itu karena terkait dengan matahari. Padahal dua hal yang berbeda. Daun di bumi, matahari jauh di atas sana. Kok bisa terjadi? Nah, inilah yang disebut dengan fotosintesis. Jadi ada semacam begitu. Nah, jadi dengan demikian siapa yang melakukan itu? Analisis, karena kan tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat hubungan hijau dengan matahari kalau secara fisik, secara body, secara mata. Tidak ada. Bagaimana kita mengetahui kalau daun hijau gara-gara matahari? Tidak bisa.
Ya, tidak bisa melihat, mata kita tidak bisa melihat. Kita lihat hubungannya matahari dengan daun yang membuat terang kan gitu. Kalau ada matahari, daun hijau kelihatan terang. Kalau tidak ada matahari, ya gelap. Nah, begitu saja kan. Tapi bagaimana matahari membuat hijau, dan kita tidak tahu, kecuali namanya analisis. Data dikumpulkan, baru kemudian kita analisa. Lahirlah nanti apa yang disebut dengan proses fotosintesis itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian akal itu mempertemukan alam materi, alam dunia dengan alam gaib. Jadi makanya orang beriman itu berkali-kali sebutkan kenapa tidak menggunakan akalnya, afala ta'qilun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sampaikan bahwa 3 unsur ini harus bekerja bersama-sama. Jadi spiritual soul itu berhubungan dengan alam atas melalui zikir misalnya, sedangkan akal menghubungkan keduanya dengan melalui berpikir. Jadi ada berzikir, ada berpikir. Sedangkan perbuatan menghubungkan kita dengan manusia dan alam melalui beramal, bertindak. Jadi ini tiga-tiganya tidak bisa dihindari, tidak bisa dipisahkan. Kalau manusia memisahkan itu akan terjadi semacam anomali, akan terjadi macam kekurangan, ketidaksempurnaan. Jadi manusia yang sempurna adalah manusia yang sempurna dalam hal perbuatan atau amal perbuatan, kemudian pikiran dan juga spiritual. Ada orang yang kuat secara spiritual tapi tidak bisa mengartikulasikan pikirannya. Bahkan kalau dia menyampaikan pikirannya justru kacau. Ya, logikanya kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai seperti yang dikatakan tadi, Pak. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Baik. Di chatroom dari Pak Burhan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menafikan apa juga keberadaan termasuk ciptaan terbaik dan segala. Ya, itu ya termasuk manusia. Namun bagaimana untuk menghilangkan kewujudan, keeksistensian kita dan hanya Allah saja yang wujud dalam keseharian kita. Ya, sekarang tadi disampaikannya sama Pak Nur tentang apa yang disebut dengan la maujuda illallah. Jadi supaya tadi terjadi kesatuan antara alamat dunia, pikiran dan soul dengan spiritual itu, sehingga nanti kemudian kita bisa memahami bahwa siapa sebetulnya diri kita, apa sebetulnya yang terjadi di alam luar sana, alam luar diri kita dan kemudian Tuhan, dan melahirkan nanti pemahaman seperti itu. Nah, kita simpulkan dulu sebentar bahwa hasilnya nanti adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain daripada Allah. La maujudan, ini dikatakan Pak Burhan tadi sini. La maujuda illallah, tidak boleh ada wujud selain daripada Allah SWT. Seperti itu. Jadi, tidak boleh ada wujud selain daripada Allah. La maujuda illallah, tidak boleh ada wujud. Nah, pertanyaan bagaimana memahami ini kata Pak Burhan, menghilangkan wujud eksistensi kita. Sebetulnya dalam pengertian menghilangkan itu seperti ini. Hakikatnya semua selain daripada Allah itu sebetulnya tidak ada. Dia hanya semacam struktur yang sifatnya semu. Contohnya gini, kalau kita membangun patung pasir di pinggir laut, kan ada tulisan di pinggir laut, kita bikin patung pasir. Kalau kita bikin patung pasir di pinggir laut, kalau kita bikin patung pasir di pinggir laut, itu kan benar-benar bentuk orang, misalnya katakanlah patung orang, patung manusia, atau patung hewan. Kita melihat itu ada hewan, ada manusia. Tapi sebetulnya hakikatnya kan tetap pasir. Begitu kita dorong, berubah jadi pasir, runtuh jadi pasir. Begitu kita dorong, runtuh jadi pasir. Yang ada hanya pasir. Karena hakikatnya pasir. Cuma bentuk semuanya itu seperti orang ataupun, jadi bentuk orang, bentuk hewan itu semu namanya. Karena hakikat aslinya itu pasir, ya seperti itu. Ataukah kita bikin misalnya patung es, kan biasa tuh kalau musim dingin di utara bikin patung es.
Kelihatannya kan itu berbentuk kuda misalnya esnya. Dan ketika masih musim dingin esnya tidak mencair karena kan masih dingin. Masih temperatur di bawah nol. Jadi tidak, esnya tetap seperti seakan-akan kuda. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah mulai musim panas, dia mencair, habis itu kudanya tadi, kuda esnya. Yang ada adalah air. Kenapa? Ya memang hakikatnya air. Jadi bentuk kuda tadi itu adalah semu. Hakikatnya adalah air. Nah, lalu bagaimana sebetulnya segala-galanya ini? Nah, kita gampang. Sebelum adanya segala-galanya kan yang ada cuma satu, Allah. Ya Allah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatunya itu diciptakan Allah. Kata diciptakan Allah artinya apa? Allah itu memperlihatkan atau dalam tanda petik mewujudkan dirinya menjadi benda-benda itu. Pohon, hewan-hewan, bumi, planet-planet, manusia, malaikat, semuanya. Padahal hakikatnya cuma satu, dia sebetulnya. Kayak tadi, patung es, begitu dia panas datang yang ada air. Begitu ombak datang yang ada pasir. Nah, gitulah juga. Begitu kemudian ada aksi dan namanya, ada art dalam bahasa filsafat, ya ternyata yang ada hanya dia, Allah. La ilaha illallah. Semuanya tidak ada, hakikatnya hanya Allah. Jadi la ilaha itu artinya apa? Kuda tidak ada, merpati tidak ada, planet tidak ada, manusia tidak ada. Hakikatnya yang adalah Allah. Jadi hakikatnya adalah Allah saja. Nah, semua bentuk-bentuk kita ini disebut dengan semu saja. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita diciptakan sebagai manusia ini sebagai bentuk semu yang paling sempurna, tetapi harusnya bisa kita gunakan untuk benar-benar menyempurnakan kita dengan cara apa? Memahami bahwa kita ini adalah duplikasi dari Allah. Nama istilahnya itu dalam filsafat namanya image of God, the image of God, ataukah dalam bahasa Yunani disebut dengan imago Dei. Jadi kita ini adalah image of God, imago Dei. Atau disebut dengan surah, ya, gambaran. Jadi dikatakan saya menciptakan manusia ala surati, ya. Khalaqtul insana ala surati. Aku menciptakan manusia berdasarkan surahku. Surah itu gambarku. Nah, dengan demikian, dengan memahami ini kita paham bahwa ternyata yang ada hanya Allah. Seperti itu. Mas Kiasar bagi ada satu lagi tadi pertanyaannya. Iya, ada satu lagi. Yaitu tentang berzikir dan waktu yang sia-sia. Apakah kita dengan membaca berita-berita tentang itu? Ini kita sampaikan tadi, termasuk bertasbih itu bukan hanya sekedar ucapkan subhanallah, tetapi juga berpengetahuan, membaca itu tasbih sebetulnya. Belajar. Yang namanya belajar itu, belajar itu, proses pertamanya adalah mengumpulkan informasi. Kita membaca buku, kalau misalnya buku kedokteran ya buku kedokteran. Kalau geopolitik ya tentu kejadian-kejadian, ingat. Kalau geologi tentu batu-batu, kan begitu. Kalau kita belajar tentang geologi ya dikumpulkan batu-batu, ya itu dikumpulkan sebagai informasi. Nah, informasi ini nanti disusun menjadi data-data. Data-data nanti diolah, dianalisis, kamu gitu. Akhirnya nanti pengetahuan baru di sana. Ya, jadi dengan demikian, ya bukan salah, bukan sia-sia namanya. Yang sia-sia kalau kita melakukan perbuatan yang tidak ada maknanya, kan kira-kira gitulah. Yang misalnya, apakah menonton film itu adalah sia-sia? Tergantung. Kalau orangnya memang profesinya mencari nafkah dengan main film ataukah membuat cerita film, maka menonton film tidak sia-sia karena itu adalah pengetahuan baginya. Ya, seperti itu. Apakah misalnya orang yang nonton sepak bola itu salah? Belum tentu juga. Kalau dia hidup dengan sepak bola, dia hidup dengan merumput, melatih, manajer, dan sebagainya, nah itu bukan sia-sia. Seperti itu. Kecuali kalau tidak ada kaitannya dengan kebutuhan kita, itu sia-sia. Sia-sia itu ibaratnya dalam bahasa juga itu namanya boros. Contohnya, kita beli makanan yang kita butuhkan cuma 1 piring, kita beli 3, akhirnya basi yang 2, itu namanya boros. Tapi apakah boros kalau termasuk kita beli 3 untuk kita bagi kepada security kita, satpam kita? Tidak termasuk boros, bahkan bagus, itu berpahala. Memang kita sendiri, tapi kita beli 3 karena kita tahu di pos satpam kita ada 2 security, kita beli untuk dia juga. Nah, kira-kira gitulah. Itu kan boros. Nah, boros kalau kita beli 3, 1 kita makan, 2 kita sia-siakan, jadi basi. Nah, itu boros namanya. Kayak gitu-gitulah. Jadi kita selalu melihat asas fungsional, asas utilitas.
Supaya kita menentukan itu. Makanya tentang sia-sia tidak sia-sia itu berbeda-beda pada setiap orang. Tidak bisa kita generalisir. Jemaah sekalian berbahagia, kita tutup dengan membacakan Fatihah, doa untuk jemaah tetap kita. Jemaah kita di sini ada yaitu Pak Halim. Pak Halim kemarin masuk ke hospital rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah keluar. Kita doakan semoga penyakitnya, recovery-nya lebih cepat dan kesehatannya kembali seperti sedia kala, sehingga selalu bersama dengan kita, belajar kitab suci Al-Quran bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan kita bersilaturahim bersama-sama. Ala hadiniyah walikunatul salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah bisiril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikarmatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khususan ya Allah atas kesembuhan dan recovery untuk sahabat dan jemaah kami Bapak Halim. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Waalaikumsalam, Ustaz.